Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti, CGP Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 3 Mampidaceng, Kabupaten Luwu Utara. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesimpulan yang saya buat mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain yaitu sebagai guru harus mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dan budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman maupun adanya pemberian penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan dapat menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan disiplin positif untuk membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik atau eksternal, bukan akibat paksaan baik itu pujian maupun hukuman. Kemudian guru juga harus memahami motivasi perilaku manusia, antara lain yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilah motivasi apa yang terdapat pada perilaku murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bahkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Maka guru dapat berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru. Pada posisi kontrol guru ini antara lain ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Dan pada posisi kontrol guru ini, guru diharapkan berada pada posisi manajer. Pada posisi ini di mana guru telah membuat sesuatu bersama dengan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini di mana dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri siswa atau berhasil pada diri siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Pada keyakinan kelas atau sekolah ini yaitu guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membentuk kesepakatan antara guru dan siswa, yang mana keyakinan sekolah itu atau kelas itu bersifat universal agar mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini guru yang berperan sebagai posisi manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan materi budaya positif pada filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak ialah yang pertama yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah dapat mempermudah capaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak atau murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Serta untuk mewujudkan budaya positif, guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dan adanya penerapan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Serta salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar mewujudkan kondisi sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut ialah dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara serta profil pelajar Pancasila. Kemudian tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Kemudian jawaban saya yaitu pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep ini yang telah dipelajari dalam modul ini sangat penting untuk mengembangkan keahlian saya di bidang ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya akan mampu mengimplementasikan strategi-strategi pendidikan yang lebih efektif. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bisa menjadi titik terang dalam perjalanan pembelajaran saya. Dan saya tidak ragu-ragu untuk menjelajahi lebih jauh konsep-konsep tersebut dan menemukan bagaimana saya dapat mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Semakin saya terlibat dan berpikir kreatif, semakin besar peluang saya untuk berkembang menjadi seorang profesional pendidikan yang memiliki dampak positif bagi siswa-siswa maupun semua warga sekolah. Dan saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, dan ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat penghukum. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memahami pentingnya peran saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Saya akan lebih peka terhadap bagaimana interaksi, komunikasi, dan sikap saya yang dapat memengaruhi suasana belajar. Saya juga akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berbagai pendekatan yang dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, serta mendukung dan memotivasi bagi semua siswa, serta dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan budaya positif yang memperkaya pengalaman belajar bagi semua individu di sekolah. Selain itu, saya juga menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, yang seharusnya sebagai manajer dalam menangani masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Saya merasa ada kehangatan dan keramahan di kelas atau sekolah karena adanya budaya saling menghormati dan mendukung. Ketika semua orang di lingkungan belajar menerapkan nilai-nilai positif ini, suasana menjadi lebih harmonis dan produktif. Saat saya melihat rekan satu sekolah atau guru mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran dalam berinteraksi, kerjasama dalam mengerjakan tugas, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan empati dalam memahami perasaan orang lain, hal ini memberikan inspirasi dan memotivasi saya untuk turut serta membangun budaya positif yang sama. Semoga pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif ini terus memperkaya pengalaman belajar dan menginspirasi orang lain maupun di masyarakat. Saya akan lebih semangat dan berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menangani siswa yang bolos saat jam pelajaran terakhir, dan untuk menyelesaikannya saya menggunakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut?
Saya merasa semangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya ialah pada diri siswa di sekolah saya setelah menerapkan budaya positif ini sudah mulai timbul motivasi intrinsik untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan yang harus diperbaiki ialah posisi guru sebagai manajer. Kemudian pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol pemantau. Tetapi yang saya rasa, seolah-olah ada perasaan merasa bersalah karena telah memberikan sanksi kepada peserta didik jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menangani kasus siswa di sekolah dan perasaan saya mulai tenang dan saya menyadari bahwa sangat penting adanya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Kemudian pertanyaan yang ketujuh yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya menjawab pernah, yaitu tahapan restitusi menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada perilaku manusia yang sempurna. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ada hal lain yang sangat penting dipelajari dalam mewujudkan atau menciptakan proses budaya positif di sekolah ini, yaitu adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua, murid dengan tujuan budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah tetapi sebaiknya diterapkan di rumah juga agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.